Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih. Kebetulan ini saya tim Ayub diberikan kesempatan untuk bersaksi. Saya buka di dalam kitab Ayub 42 ayat 5 mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Puji Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, kalau kita diberikan Tuhan kesempatan untuk mengenal Tuhan, itu adalah kasih karunia dan anugerah. Betul Bapak Ibu. Saya hari ini bersaksi pada tahun 2018. Itu pada saat ada gempa di Lombok itu Bapak Ibu. Saya di Surabaya itu kan, saya waktu itu ketuanya Praban, Parade Budaya Nusantara. Itu setiap event-event apa itu kita mengadakan lomba seluruh Jawa Timur ya. Lomba tari atau lomba bahasa Jawa, apapun juga gitu ya. Akhirnya pada saat itu kita disuruh jadi juri. Saya datang hari Jumat. Hari Jumat, finalnya kan hari Sabtu. Jadi saya disuruh menjadi juri. Salah satu dari Surabaya, Jakarta, dan yang salah satu itu orang Lombok Bapak Ibu. Setelah hari Sabtu itu kita selesai sampai malam ya, ini singkat ya Bapak Ibu. Sampai malam selesai kita itu di salah satu mall di Lombok. Terus kita itu jalan-jalan. Jalan-jalan kita juga makan apa, kalau di Lombok itu kan di segigirnya itu ayam bakar gitu ya, bakar-bakaran gitu ayam sama teman-teman. Ikan bakar ya betul. Lencingan. Ya, tapi yang malam itu kita bakar-bakar gitu. Akhirnya kita kembali ke hotel Bapak Ibu, terus kita tidur. Itu hari Minggu pagi, bulan Juli ya Bapak Ibu ya. Akhirnya itu waktu itu jam setengah 6. Setengah 6 itu kalau di Surabaya jam setengah 5 Bapak Ibu. Setengah 5 itu ternyata apa, gempa Bapak Ibu. Jadi saya itu kan tidur itu, saya itu dengar telinga saya itu pintunya orang-orang yang nginep di sana itu jedor. Itu semuanya itu keluar Bapak Ibu, turun, tidak ada yang naik turun. Itu saya dengar itu mereka berlarian keluar. Itu kalau orang normal Bapak Ibu, kalau gempa pasti semuanya itu turun menyelamatkan diri, berdiri di jalan. Betul ya Bapak Ibu ya. Itu sudah memang seperti itu kalau untuk penyelamatan gempa itu. Tetapi kok saya ini aneh loh. Saya itu mata saya itu nggak bisa dibuka Bapak Ibu. Jadi nggak bisa dibuka loh. Saya ini loh. Tetapi telinga saya itu mendengar loh, jedul. Dan juga di jalanan itu kan ada tiang sama lampu gitu ya. Itu karena gempa jadi bertabrakan gini loh. Teng. Jadi rame meriah gitu Bapak Ibu ya. Dan tidurnya saya di ranjang itu bukan gini loh Bapak Ibu, tapi gini loh. Gini loh. Saya itu gini loh. Orang normal itu semuanya pasti turun Bapak Ibu untuk menyelamatkan diri, itu yang benar seperti itu. Tapi saya ini loh buka mata aja nggak bisa gitu loh. Kayak ceket gitu loh di kasurnya itu Bapak Ibu. Di sebelah kanan itu lemari, di depan itu padahal orang kayak kaca untuk berias gitu loh Bapak Ibu. Akhirnya saya doa itu ya. Saya doa, Tuhan, saya takut Tuhan, tolong ini bentikan Tuhan, saya gitu. Tuhan, kalau memang saya itu mati sekarang, saya itu ingat tsunami di Aceh Bapak Ibu. Tuhan, aku terima nang surga Tuhan. Terima saya di surga, ampunilah segala dosa dan kesalahan. Saya gitu, Tuhan jaga saya Tuhan. Terus berhenti lagi, itu lama loh Bapak Ibu. Itu kalau nggak salah 18 detik itu. Bapak Ibu coba sendiri, kalau kita ngomong itu nggak kerosok Bapak Ibu. Kalau seperti ini Bapak Ibu, ini ayunan gini loh ya, itu kerosok. Aduh saya itu ngeri-ngeri sedep kalau ingatnya. Tapi kok aneh, saya itu nggak bangun itu loh Bapak Ibu ya. Akhirnya sudah saya tidur lagi. Jam 6 lagi, setengah 6 selisih 30 menit. Keras lagi seperti itu. Cuman jaraknya agak pendek, yang tadi 18 detik ini 12. Ya gini loh Bapak Ibu, bukan gini loh. Jadi seperti di ayun-ayun gini loh. Saya doa lagi, Tuhan saya takut Tuhan. Tolong Tuhan, kalau memang saya mati, saya mesti gitu. Bawa Tuhan saya ke surga, Tuhan bertemu Engkau. Gitu Bapak Ibu. Tapi Tuhan berikan aku kekuatan, keberanian. Saya gitu. Akhirnya selesai semua. Terus saya tetap tidur lagi loh Bapak Ibu. Akhirnya saya ini ya nggak dablek sebetulnya. Tapi saya itu ya ketakutan loh. Saya itu ingat tsunami di Aceh dan betul-betul serem loh. Teng gitu loh Bapak Ibu. Saya merasakan loh ya. Terus habis gitu saya bangunnya itu jam 7.
bangsawan, bangsa tangiawan Bapak Ibu. Saya mandi, saya itu tidak mau mencobai Tuhan. Nanti kalau gitu lagi saya bisa terlempar ya. Jadi saya mandi sama pegangan. Itu getar terus loh Bapak Ibu. Tapi tidak sehebat yang 5:30 sama jam 6 masih ger gitu. Akhirnya saya turun, saya itu mau breakfast, mau ngopi-ngopi di bawah. Jam 8 itu Bapak Ibu. Saya di resepsi. Bu, tadi itu gempa. Iya, dievakuasi. Yang nggak keluar, yang nggak turun itu hanya kamarnya Ibu. Hah? Oh, semuanya turun. Iya, turun di jalan loh. Soalnya takut ambruk ya. Akhirnya kita ngopi, kita ngobrol-ngobrol juga sama yang nginep di sana itu. Terus panitianya juga datang aman-aman kayak gitu. Terus apa itu namanya? Saya lihat juga di berita. Itu getar terus loh. Kita ngopi itu juga getar terus loh. Itu kan terus itu waktu itu ya. Terus akhirnya kita ngopi dan kita lihat berita itu Bapak Ibu. Itu yang Kapoldanya datang, yang dari Bali, itu yang rumahnya runtuh kalau nggak 1.000 atau 10.000 di pinggir laut itu Bapak Ibu, di Lombok itu. Saya gini, waduh Tuhan, saya gini. Terus panitianya juga bingung, loh ini satunya mana jurinya ini? Ternyata jurinya itu jam 6 pagi, gempa pertama itu langsung lari ke bandara Bapak Ibu. Itu yang bener kan ya? Karena dia itu pesawatnya itu jam 12. Kalau saya itu kebetulan pesawatnya itu yang jam 6 Bapak Ibu. Akhirnya jadi dia itu terbirit-birit lari ke bandara, mungkin langsung nunggu di sana atau gimana ya. Kalau saya jam 6 Bapak Ibu, akhirnya saya masih cari makan, masih apa gitu. Tapi itu getar terus loh. Beritanya itu terus ditunjukkan. Ini yang rumah ambruk, Poldanya semuanya ditunjukkan. Itu TV itu meliput itu terus ya. Kan itu sudah berita nasional ya. Akhirnya saya nyampe ke Surabaya itu jam 6. Kalau di sini jam 5 itu nyampe sini jam 6. Jam 6 nyampe sini berarti jam 7 ya. Saya langsung ke gereja Bapak Ibu. Saya masih belum di sini waktu itu, ini belum ada. 2018. Saya langsung ke gereja, saya langsung mengucap syukur. Saya bersyukur gini loh. Aduh Tuhan, Tuhan ini loh Tuhan. Betul hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Jadi saya itu mengalami sendiri bagaimana pertolongan Tuhan. Sehelai rambut jatuh Tuhan tahu. Masalah kita nanti malam, besok kita tidak tahu. Tuhan itu sudah tahu Bapak Ibu. Kalau belum waktunya Bapak Ibu, digawa nang gempa, dibawa kemanapun, kalau belum waktunya Tuhan, itu kita tidak akan dipanggil Bapak Ibu. Mungkin Tuhan mikir gini, lah kok enake kamu pulang ke surga, belum selesai pelayananmu di bumi ini ya Bapak Ibu. Tapi saya percaya kok, hidup saya percaya itu semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Saya tidak takut apapun yang ada di depan saya, karena saya percayakan hidup saya itu di dalam tangan Tuhan. Dan saya ini bersyukur Bapak Ibu, karena saya itu mengalami proses berjalan dengan Tuhan itu betul-betul sungguh hebat. Jadi saya itu sangat militan dengan Tuhan. Saya kalau dengan Yesus, ngomong Yesus, hati saya ini bergemuruh Bapak Ibu. Saya kalau ngomong Yesus, saya tidak akan abu-abu di tengah. Saya akan pilih Yesus. Ditolong Tuhan Yesus atau tidak ditolong Tuhan Yesus, saya tetap pilih Yesus. Bapak Ibu, biarlah kesaksian saya ini menguatkan Bapak Ibu dan juga menguatkan saya. Apapun yang terjadi, tetap Yesus, setia kepada Yesus. Jangan tengah-tengah, jangan abu-abu. Tetap pilih Yesus Bapak Ibu. Karena hanya Dia jalan keselamatan. Hanya Dia jalan satu-satunya menuju surga. Kita itu cari apa? Cari surga Bapak Ibu. Karena hidup sesungguhnya itu bukan pada saat kita di dunia. Hidup sesungguhnya itu setelah kita mati Bapak Ibu. Mau milih surga kekal atau neraka kekal, pilihan pada Bapak Ibu pada saat hidup sekarang ini. Jangan abu-abu, pilih Yesus Bapak Ibu. Terima kasih kesaksian saya. Haleluya, puji Tuhan.